Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini saya Pendeta Josiak Palda Bataha akan membawa kita dalam renungan firman Tuhan sesuai dengan penanggalan nas Almanak Gereja Kalimantan Evangelis. Itu diambil dari surat Roma pasalnya yang ketiga ayat yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-20. Roma pasalnya yang ketiga ayat 9 hingga ayat yang ke-20. Sebelum kita bersama membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, kita terlebih dahulu dalam doa. Kita memohon pimpinan Kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Firman dan kebenaran-Mu adalah dasar dan landasan kehidupan kami ya Tuhan. Sebentar lagi akan kami baca renungkan. Kemauan Kuasa Roh Kudus bekerja bagi kami pada saat ini, mengurapi hati pikiran kami sehingga ya Tuhan kami boleh merenungkan firman-Mu dengan baik. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami sambut kebenaran firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Amin. Roma pasal yang ketiga ayatnya yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-20 yang akan saya bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Di bawah perikop, semua manusia adalah orang berdosa. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kuburi yang ternganga, lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung lisan. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah, kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka, dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, renungan kita pada hari ini saya beri tema terbebas dari belenggu dosa. Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagian firman Tuhan bagi kita pada saat ini ingin mengajak kita bersama sebagai orang yang percaya untuk dapat melihat kembali akan esensi kehidupan kita sebagai umat manusia di tengah-tengah dunia ini. Di mana ketika kita berbicara tentang dosa, kita diajak kembali untuk melihat bagaimana peristiwa pertama kali dosa itu hadir dan ada di tengah-tengah dunia ini. Dosa hadir dan ada di tengah-tengah dunia ini akibat ketidaktaatan dan ketidaksetiaan manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa. Sehingga keberdosaan manusia pertama Adam dan Hawa membuat manusia semua berdosa. Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itu dalam suratnya kepada jemaat di Roma, Rasul Paulus mengingatkan kembali bahwa tidak ada seorang pun yang terbebas dari dosa. Semua orang atau semua manusia adalah orang berdosa. Maka oleh sebab itu tidak ada seorang pun yang dapat membanggakan dirinya bahwa ia adalah orang yang lebih hebat, orang yang lebih sempurna, orang yang lebih suci daripada orang lain. Dan inilah juga yang menjadi dasar dari surat yang ditulis. Bagaimana di sini Paulus ingin mengingatkan orang-orang yang ada pada saat itu agar mereka menyadari hakikat mereka sebagai manusia yang berdosa, sehingga mereka boleh senantiasa menyerahkan diri dan hidup mereka ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Mereka tidak mengandalkan keakuan dan kemampuan diri mereka sebagai manusia. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, maka dari itu ketika firman Tuhan ini pun diperhadapkan bagi kita bersama pada hari ini, firman Tuhan ini ingin mengingatkan kita bahwa kita pun adalah manusia-manusia yang berdosa, yang sebenarnya mendapatkan penghukuman daripada Tuhan. Tapi karena kasih, kesetiaan dan kemurahan Tuhan yang boleh dinyatakan dalam kehidupan kita, Ia telah memberikan putra tunggalnya Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita, untuk membebaskan kita dari belenggu dosa. Maka oleh sebab itu, hal yang patut kita lakukan sebagai respon kita
atas kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita ialah dua hal yang bertolak belakang dari apa yang menjadi kecenderungan manusia itu terjerumus dan jatuh ke dalam dosa. Manusia jatuh ke dalam dosa karena ketidaktakutan mereka kepada Allah. Maka dari itu, agar manusia terbebas dari belenggu dosa, manusia harus takut kepada Allah. Manusia harus taat kepada perintah Allah, di mana ketaatan dan ketakutan manusia terhadap Allah dalam kehidupan mereka itu merupakan bentuk dari rasa ungkapan syukur atas keselamatan yang telah diberikan dan dinyatakan. Respon yang ditunjukkan dan diperlihatkan karena Tuhan telah menyatakan kasih karunia-Nya bagi manusia. Dan yang kedua ialah bagaimana kita hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup benar di hadapan Tuhan berarti kita hidup sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Apapun yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, mari kita lakukan dalam keseharian kehidupan yang boleh kita jalan dan kita lewati. Maka oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan, Alkitab adalah dasar dan rambu-rambu bagi kita untuk dapat menjalani kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Ketika kita boleh mengikuti setiap rambu-rambu yang ditetapkan bagi kita sebagai orang yang percaya dalam menjalani kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini, saya yakin dan percaya kita tidak akan kembali terjerumus ke dalam lembah dosa, tetapi kita akan boleh senantiasa hidup dalam kebenaran dan kasih Tuhan. Maka oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, seperti apa yang dikatakan dalam nas kita pada saat ini, pertanyaan yang disampaikan oleh Paulus pada saat itu menjadi sebuah pertanyaan bagi kita bersama pada saat ini. Bagaimana kita merespon kasih karunia Allah yang telah dikaruniakan dalam kehidupan kita? Apakah kita boleh senantiasa terus tetap setia kepada Tuhan dalam kehidupan kita? Hal itu menjadi sebuah pertanyaan yang hanya dapat dijawab oleh diri kita masing-masing. Maka dari itu, kiranya firman Tuhan bagi kita pada saat ini boleh menjadi bahagian yang terus memberikan kesadaran bagi kita bersama bahwa di luar Tuhan kita bukanlah siapa-siapa, tetapi di dalam kasih karunia Tuhan kita adalah pribadi-pribadi yang berkemenangan. Tuhan memberkati kita melalui kebenaran firman-Nya pada saat ini, dan biarlah kuasa Roh Kudus yang boleh menyempurnakan firman-Nya dalam hati dan hidup kita masing-masing. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama berdoa. Kita berdoa yang nantinya kita akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami renungkan bersama. Biarlah firman-Mu itu boleh menjadi suluh dan pelita rema dalam kehidupan kami, yang mampu membawa kami menjadi pribadi-pribadi yang berkemenangan di dalam Kristus. Allah Bapa yang Maha Pengasih, pada saat ini kami ingin berdoa bagi setiap jemaat-Mu yang boleh mendengarkan renungan pada saat ini, dimanapun mereka ada berada. Tuhan yang senantiasa boleh memberkati setiap kehidupan mereka pribadi lepas pribadi, keluarga rumah tangga mereka masing-masing, dalam kehidupan mereka di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah persekutuan. Mari Tuhan juga yang boleh memberkati mereka, sehingga ya Tuhan dalam keseharian kehidupan yang boleh mereka jalani dan mereka lewati, mereka senantiasa terus dapat mengandalkan Engkau dalam hidup dan kehidupan mereka. Berkati usaha pekerjaan mereka ya Tuhan, sehingga melalui usaha pekerjaan yang boleh mereka lakukan tekun dan lakoni, berkat-berkat Tuhan boleh nyata ada dalam kehidupan mereka, sehingga ya Tuhan mereka boleh bersyukur dan bersukacita karena berkat Tuhan yang boleh mereka rasakan dalam hidup dan kehidupan mereka. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, pada saat ini pula kami ingin berdoa bagi jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit dan berduka cita. Kiranya Tuhan Engkau yang boleh menilik akan keadaan keberadaan mereka. Bagi yang sakit Engkau sembuhkan dan pulihkan. Bagi yang berduka cita, Tuhan berikan penghiburan bagi mereka, sehingga ya Tuhan mereka dapat tetap kuat, teguh dan sabar dalam menghadapi setiap peristiwa kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan mereka. Allah Bapa yang Maha Pengasih, pada saat ini juga kami ingin berdoa bagi saudara-saudara terkasih kami yang pada saat ini terdampak bencana alam, di mana ya Tuhan mereka pada saat ini dalam keadaan dan kondisi mereka sangat membutuhkan kekuatan dan kasih Tuhan.
Maka dari itu kami mohon ya Tuhan, Engkau yang boleh senantiasa ada hadir di tengah kehidupan mereka, sehingga mereka senantiasa boleh dapat tetap kuat, teguh dan sabar dalam menghadapi setiap peristiwa kehidupan yang mereka alami pada saat ini. Kami yakin dan percaya janji Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan mereka. Janji Tuhan senantiasa boleh menguatkan mereka dalam hari-hari kehidupan mereka. Allah Bapa yang Maha Pengasih, pada saat ini pula ya Tuhan, kami ingin berdoa bagi kami para pekerja gereja-Mu dalam kami memberikan pelayanan di tengah pandemi COVID-19 pada saat ini. Tuhan yang boleh senantiasa memampukan kami dalam kasih karunia Tuhan, berikan kekuatan kesehatan bagi kami dalam setiap metode yang kami lakukan ya Tuhan, dalam kami boleh melayani jemaat-Mu. Berkati kami sekalian ya Tuhan, sehingga kami boleh tetap terus mengabarkan terang dan kasih Kristus itu bagi setiap orang-orang yang ada di sekitar kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami pinta kami pada saat ini, yang boleh kami naikkan alaskan dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup dan yang telah mengajar kami berdoa bersama. Demikian dengan iman kami ucapkan, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.